Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita belajar geografi, siapkan diri untuk menjelajahi bumi. Go Geografi. Pernahkah kalian berpikir bagaimana rasanya jika tidak ada tanah? Pasti sangat mengalami kesulitan, bukan? Kenapa? Karena kita sebagai makhluk hidup pasti membutuhkan tanah. Karena tanah merupakan media tanam bagi tumbuhan, sehingga tanah sangat berpengaruh bagi kehidupan kita. Coba kalian perhatikan di sekelilingnya. Apakah tanah-tanah yang kalian temukan memiliki perbedaan? Misalnya, ditemukan tanah yang berwarna merah, berwarna kuning, kemudian nanti ada yang berwarna hitam. Setiap wilayah memiliki karakteristik tersendiri. Nah, untuk itu kita akan mempelajari materi tentang pembentukan tanah dan persebarannya. Yuk kita saksikan pada materi selanjutnya. Apa itu tanah? Sebelum mendefinisikan tanah, kita lihat kajian geografinya tanah masuk ke dalam apa. Pada kajian geografi, tanah masuk ke dalam objek material, terutama pada bagian pedosfer. Pedosfer secara etimologi berasal dari dua kata, pedon dan spaira. Pedon artinya gumpalan tanah, spaira artinya lapisan atau bulatan. Jadi secara sempitnya yang disebut dengan pedosfer itu adalah lapisan tanah atau bulatan tanah. Lapisan yang mempelajari khusus bagian tanah. Nah, sedangkan ilmu dari tanah sendiri adalah hidrologi. Tapi jika dikaitkan dengan aktivitas pertanian, yaitu edafologi. Jadi kita bisa simpulkan yang disebut dengan tanah adalah suatu wujud alam yang terbentuk dari campuran hasil pelapukan batuan, baik secara fisik, kimiawi, ataupun organik yang menempati bagian paling atas dari litosfer. Jadi bisa kita simpulkan bahwa definisi dari tanah itu adalah lapisan bumi paling atas yang terdiri dari bahan padat, cair, gas, dan mikroorganisme yang secara bersama-sama merupakan media tumbuhnya tanaman. Tanah terbentuk dari proses pelapukan batuan. Adapun komponen tanah terdiri dari bahan organik yang kurang lebih 5%, air 25%, bahan mineral 45%, dan udara 25%. Artinya pada tanah ini terbentuk lebih banyak komponennya adalah bahan mineral ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah ada iklim, organisme, bahan induk, topografi, dan waktu. Kita langsung saja ke proses pembentukan tanah. Jadi proses pembentukan tanah itu terbentuk dari batuan yang mengalami pelapukan, sehingga pelapukan ini memerlukan waktu yang sangat lama. Nah, dari pelapukan dapat mengubah bentuk sifat ya, dari sifat batuan yang sifatnya keras berubah menjadi lebih lunak atau berubah menjadi lebih halus yang sering disebut dengan regolit. Nah, faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah ada iklim. Iklim contohnya di sini suhu ya. Perubahan suhu dan curah hujan dapat mempercepat pelapukan batuan ya. Kemudian aktivitas organisme juga bisa mempercepat proses penghancuran batuan karena di sana ada siklus unsur hara ya. Kemudian bahan induk ya. Bahan induk itu terdiri dari batuan sedimen, beku, dan metamorf yang mengalami proses pelapukan. Kemarin dibahas di pelapukan. Kemudian topografi ini kaitannya dengan perbedaan curam atau bentuk lereng, sehingga hal ini bisa mempengaruhi jumlah air hujan yang meresap ke dalam tanah, kemudian mempengaruhi dalamnya air tanah, mempengaruhi besarnya erosi, dan mempengaruhi gerakan air. Misalkan di daerah yang miring itu tingkat kedalaman tanahnya itu pasti lebih rendah gitu ya. Jadi volume tanahnya itu sedikit untuk di daerah yang miring. Kemudian waktu mempengaruhi proses pembentukan tanah. Ya, jadi proses pembentukan tanah itu memerlukan waktu yang relatif lama ya. Sehingga nanti muncul jenis-jenis tanah berdasarkan waktu. Ada jenis tanah muda ya, mature soil itu kurang lebih 100 tahun. Contohnya seperti tanah entisol ya, litosol. Kemudian ada tanah dewasa itu sekitar 1000 tahunan, itu contohnya tanah andosol. Kemudian ada tanah tua, contohnya seperti tanah ultisol seperti pozolik merah atau laterit. Ya, untuk struktur lapisan tanah
Untuk horizon O atau sering disebutnya horizon organik adalah lapisan tanah paling atas yang berasal dari berbagai sisa material organik, baik yang masih segar atau sering disebutnya pibrik, maupun yang sudah membusuk atau sering disebutnya saprik, atau yang campuran yang sering disebutnya hemik, ya, seperti dedaunan atau jasad tumbuhan lainnya. Horizon organik banyak ditemukan di hutan yang masih alami. Horizon ini mengandung bahan organik lebih dari 20%. Kemudian horizon A. Horizon A terdiri dari material organik yang berwarna gelap atau sering disebutnya humus atau bunga tanah, ya. Bunga tanah ini berasal dari sisa jasad organik yang telah membusuk. Dan pada horizon ini ditandai dengan adanya akar tumbuhan. Horizon A terdiri dari mineral organik yang tercampur dengan butiran mineral karena adanya aktivitas organisme. Nah, pada horizon ini juga sudah mengalami sedikit eluviasi atau zona pencucian. Kemudian horizon E. Horizon E atau sering disebutnya horizon eluviasi. Jadi horizon di mana tempat terjadinya pencucian secara maksimal, ya. Lapisan tanahnya yang memiliki warna lebih terang karena pencuciannya sangat intensif. Nah, akibat pencucian tersebut, kadar bahan organik dan mineral silikatnya itu menjadi sangat rendah, sehingga didominasi oleh mineral resisten lainnya, misalnya kuarsa, ya, yang memiliki warna lebih terang. Kemudian yang horizon B atau sering disebutnya subsoil. Nah, kalau di horizon B ini lapisan material hasil pencucian dari horizon eluviasi yang terkumpul, artinya di sini zona pengendapan, ya, atau zona tempat penumpukan dari eluviasi. Kemudian pada horizon ini juga kaya akan mineral tetapi sedikit materi organik. Kemudian horizon C yaitu horizon yang memiliki lapisan paling bawah, ya, yang terdiri dari batuan induk yang sudah mengalami pelapukan tetapi pelapukannya belum sempurna, gitu ya. Pada horizon ini berupa sedimen yang belum memadat sehingga akar tanaman tidak dapat menembus. Nah, di sini bahan organiknya sedikit ditemukan pada horizon C. Kemudian horizon D atau R atau sering disebutnya bedrock, horizon yang di sana itu tempat batuan induk yang belum mengalami pelapukan. Jadi masih batuan utama. Kemudian selanjutnya karakteristik tanah. Di sini ada pH tanah, kemudian ada warna tanah, ada tekstur tanah, ada struktur tanah, kemudian ada konsistensi tanah, dan satu lagi ada permeabilitas tanah. Oke, pH tanah. Derajat keasaman tanah, ya. Keasaman tanah adalah derajat keasaman tanah yang terdapat pada larutan tanah. Keasaman tanah ini dipengaruhi oleh tingkat kesuburan, ya. Jadi dapat mempengaruhi tingkat kesuburan. Jenis tanah memiliki pH kurang dari 7 itu sering disebut asam, kalau lebih dari 7 disebut basa. Nah, kalau untuk pertanian itu cocok menggunakan pH netral sekitar 6 sampai dengan 7. Fungsi pH ini adalah menentukan mudah tidaknya unsur hara diserap oleh tanaman atau kemungkinan adanya unsur yang beracun sehingga mempengaruhi perkembangan mikroorganisme dalam tanah. Kemudian yang kedua, warna tanah. Warna tanah juga setiap tanah pasti memiliki warna yang berbeda-beda. Nah, ternyata ini tergantung kandungan bahan organik dan kadar mineralnya. Contoh, ya, misalkan makin tinggi bahan organik maka semakin gelap. Jika terdapat senyawa Fe biasanya berwarna merah, dan jika terdapat senyawa kuarsa itu relatif lebih terang. Nah, semakin gelap maka tingkat kesuburan semakin baik. Tetapi tidak berlaku juga untuk yang tanah organosol, ya. Oke, lanjut. Tekstur tanah. Tekstur itu kasar halusnya tanah, ya. Nah, kasar halusnya tanah atau ukuran partikel tanah yang bisa dilihat dari proporsi pasir, debu, dan liat. Nah, untuk tekstur tanah sendiri ada yang halus, ada yang kasar, gitu ya. Nah, kalau untuk USDA itu mengklasifikasikan tekstur tanah berdasarkan ukuran, nih seperti pada gambar di samping, ya. Jadi ada yang siltnya berapa gitu, claynya berapa. Nah, ini berdasarkan klasifikasi dari USDA. Kemudian yang kedua, selanjutnya ada struktur tanah. Struktur tanah ini banyak sekali, ya, bentukannya. Ada yang granular, kemudian ada yang masif, ada crumb, ada kolumnar, dan sebagainya. Jadi struktur tanah itu ikatan butir tanah, butir-butir pasir, debu, dan liat sehingga membentuk satu gumpalan. Ada yang berbutir, kubus, dan sebagainya. Nah, struktur tanah ini susunan saling mengikat, ya, satu sama lain yang diwujudkan dalam agregat tanah. Kalau permeabilitas ini kaitannya
dengan kemampuan tanah menyerap air atau derajat kelolosan air. Cepat lambatnya air merembes ke dalam tanah atau pori tanah. Tanah pasir memiliki pori yang lebih kasar daripada tanah liat sehingga sulit untuk menahan air. Akibatnya tanah menjadi kering. Nah, ini bisa dilihat nih, ada liat, ada sill, ada sand, ada gravel ya. Kalau gravel kan dia batuan masih ada pori-porinya. Air cepat gitu ya. Oke. Selanjutnya konsistensi tanah. Nah, konsistensi tanah sendiri ini derajat kohesi dan adhesi tanah dan ketahanan massa tanah terhadap perubahan massa bentuk oleh tekanan dan berbagai kekuatan yang mempengaruhi bentukan tanah. Jadi ketika tanah itu dilemparkan, apakah mudah terurai atau tidak gitu ya. Itu yang disebut dengan konsistensi tanah ya. Ini dibedakan menjadi tanah gembur dan tanah teguh. Kalau berdasarkan kondisi keringnya ada tanah lunak dan tanah keras gitu ya. Nah, ini konsistensi tanah yang basah, lembab dan kering. Di sini sudah jelas ya, ada yang basah itu kental, kalau misalkan yang kering itu lebih keras, ada yang menggelincir, kemudian ada yang membongkar. Kemudian hubungannya bisa dilihat hubungan antara tekstur, struktur dan konsistensi ya. Kalau teksturnya pasir itu pasti konsistensinya tidak lekat gitu ya. Strukturnya berbutir tunggal gitu ya. Kemudian sekarang masuk ke selanjutnya, jenis dan persebaran tanah. Yang pertama ada tanah gambut. Ya, tanah gambut ini adalah tanah yang berwarna hitam yang memiliki kandungan air dan bahan organik yang tinggi, serta tingkat keasaman juga tinggi, miskin unsur hara, drainasenya jelek, dan biasanya kurang subur. Ini terdapat di wilayah Kalimantan, Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Papua bagian selatan. Biasanya pemanfaatan tanah gambut itu untuk kegiatan pesawahan, palawija, dan tanaman perkebunan seperti karet dan kelapa. Kemudian ada tanah latosol. Ya. Tanah latosol adalah tanah yang mengandung kadar liat lebih dari 60%. Saluran tanahnya dalam, yaitu lebih dari 150 cm. Dan ini sering disebut sebagai tanah tua ya, karena sudah mengalami proses pelapukan lebih lanjut. Di mana kita bisa menemukannya? Di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah. Dan jenis tanah ini juga bersifat asam karena kandungan bahan organik bersifat asam dan kandungan bahan organiknya rendah hingga sedang. Tanah ini cocok untuk hutan tropis. Kemudian ada tanah regosol. Tanah yang memiliki tekstur kasar yang mengandung kadar pasir lebih dari 60%. Berwarna kelabu hingga kuning, biasanya cocok untuk kegiatan tanaman palawija, tembakau dan buah-buahan. Regosol ini termasuk ke dalam jenis tanah vulkanis. Kemudian tanah aluvial. Tanah aluvial adalah tanah yang berasal dari endapan lumpur yang dibawa aliran sungai. Tanah aluvial umumnya subur karena memiliki kandungan air yang sangat cukup. Kemudian ada tanah litosol. Tanah litosol adalah tanah mineral yang belum terbentuk horizon tanah. Solum tanahnya itu relatif dangkal ya, kurang dari 20 cm. Tanah litosol masih berbentuk batuan ya. Jadi tanah berbatu dengan lapisan tanahnya itu tidak begitu tebal. Masih terdapat batuan-batuan keras yang belum mengalami proses pelapukan secara sempurna sehingga sukar ditanami. Dan kandungan unsur haranya pun rendah. Jenis tanah litosol banyak ditemukan di lereng gunung, di pegunungan di seluruh Indonesia. Nah, biasanya dimanfaatkan untuk pohon-pohon besar seperti hutan, palawija dan padang rumput. Kemudian tanah grumusol. Tanah grumusol adalah tanah yang mengandung kadar liat lebih dari 30% yang bersifat mengembang dan mengkerut. Kemudian ada tanah andosol. Tanah andosol termasuk ke dalam jenis tanah vulkanis. Cirinya berbutir halus, tidak mudah bertiup angin, berwarna abu-abu, dan tanah ini sangat subur. Cocok untuk kegiatan pertanian. Jadi berasal dari material vulkanik ya, dan bahan piroklastik lainnya. Kemudian ada tanah pozolik merah ya. Tanah pozolik merah atau kuning, tanah ini terbentuk dari batuan kuarsa, banyak ditemukan di Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Jadi warnanya memang berwarna merah sampai dengan kuning, yang memiliki sifat asam sekali, kandungan bahan organiknya sedikit, unsur haranya juga sangat rendah. Biasanya pemanfaatannya untuk tanaman karet, pinus, dan akasia. Kemudian ada tanah renzina. Kalau tanah renzina itu sejenis dengan tanah kapur ya. Jadi tanah dari hasil pelapukan batuan kapur. Jadi selain renzina ada nama lainnya tanah terra rosa gitu ya. Biasanya ini ditemukan di daerah-daerah pegunungan kapur seperti Gunung Kidul, Pegunungan Kendeng di Jawa Tengah. Dan tanah ini miskin unsur hara ya. Jadi kurang subur. Dan biasanya ditanami oleh tanaman jati dan palawija. Oke.
Demikian untuk jenis dan persebarannya. Silakan anak-anak cari jenis-jenis tanah lainnya beserta persebarannya yang ada di Indonesia ya. Komen di bawah ini. Nah, ini untuk materi pekan depan. Siapkan ya, silakan cari metode konservasi tanah dan apa saja permasalahan-permasalahan yang terjadi di Indonesia mengenai tanah. Nah, ini untuk sumbernya, silakan kalian boleh cari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.